Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Farul Fahrul. Hari ini ingin saya kasih tips cara kita merawat anggrek vanda di dalam pot ya, agar tumbuhnya subur dan cepat berbunga teman-teman. Nah, buat kalian yang masih pemula, sebaiknya silakan lihat sampai selesai agar bermanfaat. Jadi anggrek vanda ini dulunya seperti ini ya. Nah, dia udah pernah berbunga, batangnya udah tinggi ya, saya potong. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu ya cara memperbanyak, silakan dilihat di video saya sebelum ini ya, ketika saya lakukan pemotongan dan saya tanam di dalam pot yang ini. Dan kondisinya sekarang seperti yang sedang teman-teman lihat di dalam video ini. Nah, sebenarnya untuk anggrek vanda boleh juga ditanam tanpa media ya, dengan cara kita gantung. Tapi kalau digantung, kalau macam saya nggak bisa teman-teman ya, karena kita banyak kesibukan yang lain. Karena kalau digantung juga dia harus kita lakukan penyiraman selalu ya, supaya tidak ada hidrasi ya, tidak ada batang yang mengkerut juga daunnya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, saya sarankan kalau nanam anggrek vanda seperti ini aja ya. Itu buat teman-teman yang mempunyai sedikit waktu untuk merawat anggrek vanda. Nah, ini akarnya udah banyak teman-teman. Jadi ini dulunya bagian yang paling atas ya, dulunya kan saya potong di atas. Saya jadikan beberapa ya, saya udah lupa. Ini yang paling atasnya, dan sekarang juga udah tinggi. Ini kalau kita perbanyak, boleh kita perbanyak lagi ke dalam pot yang lain. Dan potnya udah saya beli, mungkin besok atau lusa saya akan potong lagi. Ingin saya perbanyak lagi supaya tumbuhnya subur ya, seperti ini. Kemudian jika teman-teman menggunakan media tanam sabut kelapa ya, itu sangat saya sarankan ya, karena sabut kelapa ini bisa mengikat air ya dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau pakai pot yang biasa seperti ini, silakan teman-teman buat lubang ya seperti ini. Nah, ini tujuannya apa? Supaya udara bebas keluar masuk ke dalam pot ya, hingga anggrek vanda kita tidak mengalami busuk akar dan busuk batang juga. Tumbuhnya juga cepat besar ya. Jadi ini kalau besar-besar lubangnya, seperti kita gantung juga lah ya, lebih kurang ya, karena dia udara tetap bisa keluar masuk. Dan sabut kelapa yang kita gunakan bentuknya ketul-ketul ya, besar, bukan yang bentuknya serabut. Di sini saya selalunya melakukan penyiraman dengan bekas air cucian beras seperti ini teman-teman. Nah, ini bekas air cucian berasnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan seperti obat pengisida, boleh juga ditambahkan aja ke air cucian beras ini, kemudian disiram seperti ini. Oh ya, saya lupa tadi, yang bintik-bintik putih di daun ya, ini adalah fungisida yang saya semprotkan, saya spray kemarin, supaya anggrek vanda kita ini tidak diserang oleh penyakit kuning daun, busuk batang, busuk akar ya. Jadi kita gunakan obat fungisida antrakol teman-teman. Nah, jadi penyiraman kalau pot yang seperti ini, lubangnya dia ditambah ya, di sisi banyak ya saya buat. Jadi teman-teman boleh lakukan penyiraman nih suka hati aja, mau banyak mau tak banyak ya, tapi saya sarankan nih banyak-banyak aja disiram. Tapi yang perlu diingat adalah sabut kelapanya ini besar-besar ya, seperti potongan tahu ya. Kalau orang kita di sini bilang ini disuir-suir ya. Jadi bukan yang udah bentuk serabut kasar-kasar aja. Jadi yang membuat semut, ada juga teman-teman yang buat semut ya. Sebenarnya si semut itu bukannya cari bekas air cucian beras teman-teman ya. Dia sebenarnya mencari ampas ya. Nah, seperti ini. Ini ketika kita cuci beras ya, jadi ada beras yang jatuh ke dalam air, kemudian kita siram ke media tanam anggrek atau yang lain, makanya didatangin semut. Jadi saran dari saya, supaya nggak datang semutnya, air cucian berasnya disaring dulu teman-teman, baru kita siramkan ke anggrek ataupun ke tanaman yang lain seperti aglonema, keladinya juga ya. Nah, kalau memang udah terlanjur tumpah berasnya ataupun ujung dari berasnya, ampas maksudnya, ampas dari bekas air cucian beras ini yang akan menjadi
makanan semut ya, maka kita harus ambil lagi. Ini karena apa saya buat seperti ini ya, ini saya contohin aja, umpama teman-teman nggak saring. Nah seperti ini, jadi berasnya ini baik yang besar atau yang kecil akan jatuh ke media tanam. Inilah yang membuat semut datang ke sini dan bersarang di sini ya. Nah seperti ini, jadi disaring dulu teman-teman. Oke, silahkan share juga buat teman-teman yang lain jika dirasa ada manfaatnya dari video ini. Assalamualaikum.